Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di channel online tutor. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengeklik video saya ini. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sebuah CPM ya teman-teman, CPM di YouTube. Jadi begini ya teman-teman ya, barangkali ini ada teman-teman yang belum paham masalah CPM, bisa ditonton video ini ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, CPM itu adalah jadi yang menentukan besar kecilnya pendapatan seorang YouTuber secara real ya teman-teman ya. Jadi pendapatan YouTuber itu bisa dilihat dari CPM dari setiap channel masing-masing ya teman-teman. Jadi CPM merupakan pendapatan kotornya ya dari iklan yang dibayarkan ke YouTube ke kita, tapi masih kotor, jadi belum dipotong sama YouTube ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mendapatkan iklan dari YouTube itu nanti kan ada pembagiannya ya teman-teman ya, sekitar 55% ya teman-teman ya. Jadi disinilah peran pentingnya CPM ya teman-teman. Jadi kalau seorang YouTuber pengen pendapatannya besar itu CPM-nya harus besar. Jadi CPM itu bisa dikatakan yang menjadi penentu besar kecilnya pendapatan seorang YouTuber gitu ya teman-teman ya. Jadi ada yang bertanya nih sama saya lah, Bang, apakah CPM itu bisa ditaikkan? Bisa teman-teman ya. Saya pernah mencoba di channel saya yang lain ya. Jadi untuk mendapatkan gaji besar belum bisa dinaikkan CPM-nya. Jadi CPM tuh belum tentu ya teman-teman ya. Kalau view banyak tuh CPM-nya tinggi kan belum tentu teman-teman ya. Kadang kan ada YouTuber yang membahas satu video ada yang 10 juta. Itu kan karena padahal view-nya sedikit itu loh teman-teman. Itu karena kan CPM-nya tinggi teman-teman ya. CPM tinggi itu bergantung dari trafiknya ya teman. Jadi kalau trafik kita di channel kita itu loh, trafiknya trafik luar negeri, kayak penontonnya dari Amerika, terus pokoknya dari luar negeri itu mesti CPM-nya tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pengen berpenghasilan tinggi di YouTube ya kita harus menargetkan penonton luar negeri teman-teman ya. Kan kebanyakan banyak orang yang YouTuber pemula yang nggak tahu bahasa Inggris, tapi nggak usah khawatir teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris ya kita bisa mendatangkan penonton luar negeri. Lah caranya gimana? Caranya ya kita berkunjung ke channel-channel orang-orang yang ada di perantauan di luar negeri. Kita bisa saling kunjung lah. Kalau pengen target channel kita target luar negeri ya bikinlah konten dengan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Lah kok kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris, kalau nggak bisa bahasa Inggris itu gimana? Zaman sekarang itu zaman modern ya teman-teman. Jadi semuanya tuh serba online di YouTube, di Google kan banyak translate ya, yang bisa kita gunakan teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan translate dari Indonesia ke bahasa Inggris, dari Indonesia kemana aja kan ada lengkap. Jadi kita tinggal copy paste aja ya teman-teman ya, dari mulai judul, deskripsi semuanya bisa di copy paste ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Jadi salah satunya bisa ditargetkan dengan begitu ya teman-teman ya. Juga
kita bisa menargetkan minimal kita harus bikin video juga ya teman-teman. Jadi video itu pengaruh juga ya. Kalau kita punya video yang durasinya 8 menit apa 8 menit lebih, itu lebih bagus ya teman-teman ya. Sebab kan kalau 8 menit kita bisa menargetkan iklan lebih banyak ya. Kayak video saya yang pernah membahas durasi yang ideal itu ya 8 menit itu ya bisa dipakai. Jadi kita bisa menargetkan iklan yang sebanyak-banyaknya di situ ya, untuk menghasilkan pundi-pundi dolar yang lebih banyak. Maksud saya kan begitu ya teman-teman ya. Karena kan kita bermain di YouTube itu kan karena AdSense ya teman-teman ya. Terus terang semua YouTuber itu karena nge-YouTube ya karena pengen mendapatkan uangnya ya, yang dikejar kan AdSense-nya. Jadi kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen berpenghasilan banyak ya harus kita menargetkan penonton luar negerinya itu ya teman-teman ya. Nah kalau trik-triknya juga banyak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau pakai trik ya bisa kita, yang utamakan kita taikan CPM-nya teman-teman. Jadi banyak trik ya, mungkin di YouTube juga banyak orang yang sharing ya bagaimana cara menaikkan CPM ya. Jadi sebenarnya itu mudah teman-teman ya, cara menaikkan CPM tuh kita kan bisa ngelihat. Jadi CPM tuh di setiap video itu beda-beda ya teman-teman ya, nggak ada yang sama ya. Jadi misalnya saya punya 100 video misalkan gitu ya. Jadi tiap video itu CPM-nya tuh beda-beda teman-teman ya. Jadi kalau kita mau ibaratnya kalau channel yang baru monetisasi misalkan, kalau kita mau kejar 10 dolar pertama, yang kita harus belajar itu CPM-nya dulu ya teman. Jadi kita buka videonya di analitik, kita lihat CPM-nya teman-teman ya. Jadi cari yang relevan yang 2 hari sebelumnya gitu loh. Cari yang relevan ya. Mana CPM yang tinggi itu yang kita tonton ya teman-teman. Jadi caranya begitu, cara menaikkan CPM. Tapi jangan iklannya jangan di skip gitu loh. Iklannya dibiarin aja gitu, kita biarin. Cara nontonnya begitu ya teman. Banyak trik ya. Nanti kalau ada waktu saya kasih triknya untuk biar CPM-nya bisa naik ya teman-teman ya. Jadi memang CPM memang di YouTube itu benar-benar sangat istilahnya penentu banget ya teman ya. Penentunya seorang YouTuber untuk ibaratnya biar tahu penghasilannya berapa itu memang lewatnya CPM gitu teman-teman ya. Jadi belum tentu seorang YouTuber view-nya banyak itu gajinya banyak, itu belum tentu teman ya. Yang menentukan itu CPM. Kalau view-nya misalkan 1 juta tapi CPM-nya 0, ya ada duitnya tapi kan nggak banyak. Tapi lebih banyak kadang kalau yang view-nya cuma 500.000 apa 100.000 tapi CPM-nya tinggi, misalkan 1.000 dolar CPM-nya, ya lebih tinggi view yang sedikit. Banyak yang YouTuber yang ngalamin gitu, karena kan view itu kan tergantung dari trafiknya temennya. Jadi antara CPM sama trafik tuh ada kaitannya. Kalau trafiknya trafik Indonesia ya tahu sendiri ya teman-teman ya, harga iklan di Indonesia tuh murah, beda kalau iklannya luar negeri. Kenapa banyak konten kreator yang bikin channel itu target luar negeri ya, karena salah satunya itu biar bisa mengumpulkan pundi-pundi dolar yang lebih banyak. Begitu ya teman-teman ya, sekarang paham. Semoga penjelasannya bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya. Semoga teman-teman sukses semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.